Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa konsep dasar dari reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat adanya proses pembakaran, baik itu pembakaran pada bahan bakar minyak, seperti mobil, bis, maupun motor, pembakaran pada sampah kayu, dedaunan, kertas, maupun pembakaran yang terjadi dalam tubuh kita. Selain itu, kita bisa melihat pada proses perkaratan besi maupun proses browning atau pencoklatan pada buah apel. Pertanyaannya, reaksi kimia apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah reaksi yang membutuhkan oksigen. Pentingnya peranan oksigen dalam kelangsungan masuk makhluk hidup membuat ahli kimia mempelajari sifat oksigen dan reaksinya dengan zat lain. Hampir semua unsur yang bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida yang disebut dengan istilah oksidasi. Nah, pada perkembangan selanjutnya, konsep mengenai reaksi reduksi dan oksidasi tidak hanya berfokus pada pelepasan dan pengikatan oksigen saja. Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Pengertian reaksi reduksi dan oksidasi yang dikenal dengan istilah redoks dapat didefinisikan dari 4 konsep, yaitu berdasarkan pelepasan atau penangkapan oksigen, hidrogen, elektron, maupun berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi pengikatan atau penangkapan gas oksigen oleh suatu zat. Contohnya adalah reaksi pembakaran C2H4 atau etena, yaitu C2H4 ditambah 3O2, yaitu 3 oksigen, menghasilkan 2 CO2 plus 2 H2O. Nah, di sini terlihat bahwa C2H4 mengalami oksidasi. Kenapa? Karena dia mengikat atau menangkap oksigen. Oksigen ada di sebelah kiri reaksi. Kemudian reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen. Contohnya adalah reaksi Cl2 ditambah 2H2O menghasilkan 4HCl ditambah oksigen ditambah O2. Nah, di sini terlihat ya bahwa reaksi ini menghasilkan oksigen. Oksigen ada di sebelah kanan reaksi. Selanjutnya, konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan hidrogen. Berdasarkan konsep ini, suatu zat dikatakan mengalami oksidasi jika dia melepaskan hidrogen. Sebagai contoh, jika amonia atau NH3 direaksikan dengan tembaga 2 oksida atau CuO panas, akan menghasilkan gas nitrogen atau N2 plus 3Cu dan 3H2O. Pada reaksi ini, amonia mengalami pelepasan hidrogen dalam bentuk H2O, yang berarti amonia teroksidasi menjadi nitrogen. Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan hidrogen. Jika campuran gas klor dan gas hidrogen dipaparkan pada sinar matahari, asap putih hidrogen klorida atau HCl akan dihasilkan melalui persamaan kimia H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl. Klor atau Cl2 tereduksi karena dia menangkap hidrogen. Jadi di sini hidrogen terletak di sebelah kiri reaksi. Selanjutnya, dalam reaksi yang berlangsung melalui transfer elektron, oksidasi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan elektron dari suatu zat. Sebagai contoh, atom magnesium akan melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Mg membentuk ion Mg2+, dilepaskan 2 elektron. Elektron ada di sebelah kanan.
Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron suatu zat. Jadi di sini akan terjadi penambahan elektron. Contohnya pada reaksi berikut ini. Cl2 atau molekul klor akan menangkap 2 elektron untuk membentuk ion klorida. Selanjutnya yang terakhir adalah konsep reaksi redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi dan bagaimana cara menentukannya? Kalian bisa lihat di video cara mudah untuk menentukan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi menyebabkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi untuk mengimbangi terjadinya pelepasan elektron. Perhatikan contoh berikut. Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, di sini Cu adalah unsur bebas. Artinya apa? Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, tidak ada temannya, tidak berikatan dengan unsur yang lain. Sehingga berdasarkan aturan bahwa biloks unsur bebas sama dengan 0. Kemudian Cu2+. Cu2+ adalah ion. Ion dengan muatan plus 2. Jadi biloksnya adalah plus 2. Kemudian dari biloks 0 Cu menjadi plus 2, Cu2+ akan mengalami kenaikan, bilangan biloksnya naik. Jadi ini adalah termasuk dalam reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi dapat didefinisikan sebagai penurunan bilangan oksidasi suatu zat setelah menerima elektron. Pada reaksi Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg, maka Mg2+ ini adalah ion. Jadi biloksnya adalah muatannya plus 2. Kemudian Mg adalah unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Plus 2 menjadi 0 mengalami penurunan. Jadi reaksi ini adalah reaksi reduksi karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Paham ya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Reaksi apa yang terjadi pada reaksi berikut ini? Reduksi ataukah oksidasi? Pb menjadi PbO2, SnO2 menjadi SnO, C2H2 menjadi C2H6. Kita mulai bahas yang pertama. Pb menghasilkan PbO2. Ya, Pb adalah unsur bebas sehingga biloksnya adalah 0. Kemudian, berapa biloks Pb dalam PbO2? Biloks O adalah min 2. Karena di sini O-nya ada 2, maka min 2 kali 2 sama dengan min 4. Nah, PO2 adalah senyawa netral, jadi jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Min 4 ditambah berapa biar hasilnya 0. Ya, berapa? Ya, plus 4. Jadi biloks Pb adalah plus 4. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi perubahan atau kenaikan bilangan oksidasi dari 0 ke plus 4. Sehingga dikatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Selanjutnya untuk reaksi SnO2 menjadi SnO. Ya, pertama-tama kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing atom. Kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi Sn pada SnO2. Ya, yang pertama, biloks O adalah min 2. Min 2 dikali 2, karena O-nya ada 2, sama dengan min 4. Ya, min 4 ditambah berapa biar hasilnya 0. Ya, berapa? Plus 4. Jadi biloks Sn pada SnO2 adalah plus 4. Kemudian kita tentukan biloks Sn pada SnO. O biloksnya min 2, kemudian O-nya cuma ada 1 ya, jadi min 2 ditambah berapa biar hasilnya 0. Berapa? Ya, plus 2. Jadi biloks Sn pada SnO adalah plus 2. Nah, dari sini terlihat bahwa terjadi penurunan biloks Sn dari plus 4 menjadi plus 2, sehingga reaksi ini tergolong dalam reaksi reduksi. Dan terakhir untuk reaksi C2H2 menjadi C2H6. Ini termasuk dalam reaksi reduksi apa reaksi oksidasi. Ya, tentukan biloks masing-masing atom. Yang pertama kita tentukan biloks C dan H pada senyawa C2H2. H biloksnya adalah plus 1, kita sudah tahu ya. Plus 1 dikali 2 karena H-nya di sini ada 2, jadi sama dengan plus 2. Kemudian karena ini senyawa netral, maka
plus 2 ditambah berapa biar hasilnya 0? Ya, ditambah min 2. Di sini C min 2. Jadi bilox C dapat diketahui dari min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Selanjutnya kita tentukan bilox C dan H pada C2H6. Ya, bilox H adalah plus 1. Plus 1 kali 6 sama dengan plus 6. Berapa ditambah plus 6 biar hasilnya 0 ya? Ya, min 6. Jadi bilox C-nya adalah ini min 6 karena C-nya ada 2, jadi bilox C adalah min 3. Nah, sehingga karena bilox C berubah dari plus 1 menjadi min 3, yaitu mengalami penurunan, maka reaksi ini termasuk dalam reaksi reduksi, karena reaksi ini mengalami penurunan bilangan oksidasi. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah paham ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.